Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, sebelum pembelajaran mobilitas sosial dimulai, mungkin di antara kalian masih ingat beberapa waktu lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang aktivitas perekonomian masyarakat mulai dari pertanian, yang kedua terus pegawai, ya, guru, dokter dan lain sebagainya. Nah, sekarang aktivitas ekonominya juga sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mobilitas sosial. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nih ya. Murid diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, murid mampu mendeskripsikan proses mobilitas sosial di dalam masyarakat. Mobilitas sosial. Adakah di antara kalian yang tahu, karena ini mobilitas sosial itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Bu. Iya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bagus. Ada yang lain? Sama? Pengertiannya? Ada? Sama? Bagus sekali. Terima kasih ya. Jadi mobilitas sosial itu adalah proses perpindahan kedudukan seseorang atau perpindahan seseorang dari satu status sosial ke status yang lain, baik itu yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui ya, seseorang itu bisa mengalami perubahan status sosial. Contoh, bisa ngasih contoh? Misalnya gini ya, yang paling mudah, Bu Risya ngajar Nadia sebagai guru, ya, karena memiliki kemampuan, misalnya Bu Risya dianggap bagus kinerjanya, ABCD-nya bagus, kemudian Bu Risya ikut mendaftar calon kepala sekolah dan Bu Risya lolos, sehingga dinyatakan lulus, maka Bu Risya akan pindah, tidak lagi di SMP 1 Jendawa, kemungkinan akan pindah di sekolah yang lain. Perpindahan Risya dari SMP Negeri 1 Jendawa misalnya ke SMP Negeri Ajong 1 sebagai kepala sekolah, berarti Risya mengalami perpindahan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Namanya apa di situ? Ya, sebagai kepala sekolah mengalami mobilitas sosial. Nah, naik ya. Ini berarti mobilitas sosialnya itu naik dari seorang guru biasa menjadi kepala sekolah. Sebaliknya, kalau misalnya Risya pindah ke SMP Negeri 2 Jendawa, tetap sebagai guru, berarti tidak mengalami perubahan, hanya pindah tempat, artinya tetap sebagai guru. Nah, misalnya si A ya, seorang pensiunan guru, dia berusaha di bidang yang lain, misalnya ingin mencoba usaha sebagai pengusaha, dan dia berhasil, berarti naik. Tiba-tiba suatu saat turun atau jatuh, mengalami kebangkrutan, namanya mobilitas sosial ke bawah. Sosial tinggi. Ya. Berarti ke bawah ya. Ini vertikal, sosial vertikal. Ini ya, naik ya, berpindah tadi. Kemudian yang kedua sosial
dengan materi mobilitas sosial. Ya. Dede. Enggak, ini internasional. Soalnya Ibu, mau tanya. Ini Ya, kalian sudah bekerja kelompok. Sekarang siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo, kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita berenang. Soal nomor 1, apa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Jelaskan. Jawabannya ialah kelahiran dan migran masuk, penurunan akibat kematian dan migran keluar. Penjelasannya perubahan jumlah dan komposisi penduduk setiap waktu. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tentang migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara. Bidang migrasi internasional yaitu 1. Imigrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 2. Emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 3. Remigrasi, kembalinya imigran ke negara asal. Nomor 3, apa saja keberagaman masyarakat Indonesia? Jelaskan. A. Perbedaan agama. Antar umat agama harus saling memahami dan menghargai. B. Budaya. Salah satu bentuk hasil manusia yang membedakan toleransi dengan makhluk lainnya. Bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. D. Perbedaan pekerjaan. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, apa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Jelaskan. Jawabannya, faktor demografis dan non-demografis. Penjelasannya, demografis adalah mencakup kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Non-demokrasi ialah seperti tingkat kesehatan dan pendidikan, serta berperan penting. Dan yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 migrasi internasional. Jadi yang pertama, imigrasi adalah proses masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam suatu negara dengan tujuan menetap. Dan yang nomor 2, emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan yang terakhir, yang nomor 3, remigrasi, yaitu kembalinya imigrasi ke negara lain. Nomor 3, apa saja keberagaman masyarakat Indonesia? Jelaskan. A. Wilayah dataran tinggi. B. Wilayah pegunungan. C. Wilayah dataran rendah. D. Wilayah dataran pantai. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
oleh faktor-faktor yang demografis dan faktor-faktor demografis. Tingginya angka kelahiran angka meningkatkan jumlah penduduk, sedangkan angka kematian yang tinggi dapat mengaruhi jumlah penduduk. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bidang migrasi internasional. Imigrasi adalah proses masuknya penduduk dari sebuah negara ke dalam suatu negara dengan tujuan tetap. B. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri untuk tujuan tetap. Soal yang ketiga, apa saja keberagaman masyarakat Indonesia? Jelaskan. Yang pertama, keragaman ras merupakan kelompok manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan aspek kerohanian. Yang kedua, keragaman etnis atau suku bangsa. Moret Joran mendefinisikan suku bangsa sebagai kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya serta merasa terikat oleh kesadaran dan identitas yang sama. C. Keragaman agama. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang diyakini oleh umat manusia. D. Jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis yang secara alami dimiliki manusia sejak lahir. Dan yang terakhir, keragaman profesi atau mata pencaharian dan pola pikir. Profesi atau mata pencaharian merupakan aktivitas yang dilakukan individu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa diambil suatu kesimpulan. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan, ya, seseorang, kelompok dari satu strata atau kedudukan ke kedudukan yang lain, baik itu lebih tinggi atau lebih rendah. Adapun jenisnya yang hanya disebutkan tadi tentang ya migrasi atau perpindahan mobilitas penduduk itu ada yang internasional, ada yang nasional. Yang internasional tadi ada imigrasi, emigrasi, remigrasi. Kemudian yang nasional ada transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Itu faktor jenis dari mobilitas sosial. Ya, itu kesimpulannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, silakan kalian kerjakan NPM-nya, lembar beserta ya, asesmen 3. Ya, untuk pertemuan berikutnya.